Slice of Life, home of every soul. Terlahir sebagai seorang perempuan adalah kemuliaan. Perempuan adalah penentu generasi selanjutnya. Namun, bukan berarti sebagai perempuan tak memiliki dukanya tersendiri. Pada episode Slice of Life kali ini, kami menghadirkan dua perempuan hebat dengan perbedaan latar belakang. Mereka akan membagikan kisah mereka karena terlahir sebagai seorang perempuan. Halo Kak, terima kasih sebelumnya udah mau datang di episode Slice of Life pada hari ini. Nah, mungkin biar teman-teman di rumah juga lebih kenal dengan kakak-kakak semua, bisa langsung perkenalan dulu. Bisa dimulai dari Kak yang pakai jilbab abu-abu. Iya, Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Aina Sofi Salsabila Nur Amalia, bisa dipanggil Aina, dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2018. Sekarang sibuk lagi mungkin kuliah seperti teman-teman yang lain, dan juga sekarang lagi ada amanah di BEM Unsud sebagai Menteri Pengembangan Literasi dan Keilmuan. Halo semuanya, selamat sore. Aku Latifah Pramesti Maharani, biasa dipanggil IPH. Aku dari jurusan Ilmu Administrasi Publik 2019 FISIP. Untuk kesibukannya sekarang lagi kuliah, terus kebetulan baru keluar kerja juga, terus lagi diamanahin sebagai bekal panggung di Teater Sianak dan jadi salah satu anggota Research and Development dari Gender Space. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, untuk yang di segmen kali ini, aku bakal nanya ini beberapa pertanyaan terkait stigma yang biasanya diberikan kepada perempuan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, aku mau nanya dulu nih, apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata perempuan? Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Kak Aina dulu mungkin. Oke, kalau menurut aku ketika mendengar kata perempuan itu adalah seorang makhluk yang sangat-sangat istimewa ya, seorang pendidik generasi, kemudian orang-orang yang akan melahirkan generasi-generasi yang hebat di kemudian hari. Dan perempuan tuh menurut aku seorang yang nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa diremehkan, karena tanpa kehadiran perempuan mungkin aku sendiri juga nggak akan ada di sini, karena ibu aku seorang perempuan dan ibu aku nggak melahirkan aku juga sehingga aku bisa berdiri di sini. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Oke, berarti langsung aja dari kalau Kak Ipeh sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi, aku sepakat sama Kak Aina. Terus mungkin aku menambahkan sedikit aja. Mungkin masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan itu bisa dibilang lemah. Dan masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Contoh bekerja mungkin gitu. Jadi menurut aku sebenarnya perempuan itu sama hebatnya seperti laki-laki gitu. Jadi mereka masih bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan juga gitu, dan perempuan itu nggak selemah itu kok gitu. Oke, jadi tadi menurutnya kedua kakak di sini gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya adalah orang-orang yang sama derajatnya dengan laki-laki seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya aku mau nanya nih, stigma apa aja sih yang pernah kalian dapetin sebagai seorang perempuan? Mungkin langsung dijelaskan oleh Kak Ipeh. Aku ya, kalau aku lebih ke anak perempuan jangan pulang malam-malam. Terus anak perempuan nggak boleh sering-sering main sama laki-laki. Terus apalagi ya? Mungkin itu sih yang lebih sering aku dengar. Terus sama kayak misalnya contoh sepele, misal kita ada di suatu kepanitiaan yang dimana itu adalah pekerjaan seorang lelaki, sedangkan aku tuh anaknya nggak bisa diem. Jadi ngelihat sesuatu hal yang entah itu berat atau enggak, pasti bakal aku angkat gitu misal. Nah itu kadang kayak diginin loh,
udah nggak usah ngapain, kamu kan perempuan, biar laki-laki aja. Padahal ya sama aja gitu kan. Maksudnya emang kenapa sih perempuan nggak boleh ngelakuin itu gitu kan? Padahal kan kalau misalnya nunggu laki-laki nih, belum tentu ada laki-laki yang mau ngangkat itu juga gitu kan. Jadi kayak aku risih aja liatnya, terus kadang kayak aku angkat terus dipandang kayak gitu. Terus misal kerja atau pergi kemana gitu, kadang masih dibilang apa ya, jangan gimana sih ngomongnya, aduh benar, kayak ya gitulah, kayak kerja gitu juga kayak dianggap ya lah perempuan kan gitu. Maksudnya mereka tuh masih nganggep perempuan tuh di bawahnya laki-laki gitu. Ya walaupun emang ada kodratnya perempuan untuk lemah lembut gitu kan, tapi ya menurut aku itu masih wajar-wajar aja sih. Gitu sih. Oke, berarti tadi stigma yang udah didapetin sama Kak Ipeh itu lebih ke kayak seputar dianggap lemah gitu ya Kak? Ya sama itu sih, kayak nggak boleh main sama cowok, jangan keseringan, terus jangan pulang malam gitu. Oh iya. Nah kalau dari Kak Aina sendiri, stigmanya apa aja sih yang pernah dialamin? Oke, kalau dari aku mungkin agak berbeda sama Ipeh tadi ya. Yang aku pernah alamin itu adalah perempuan kayak nggak boleh jadi pemimpin. Sebenarnya gimana ya, kalau maaf nih kalau aku misalnya bawa agama, memang perempuan tuh gak dilahirkan sebagai pemimpin gitu kan, tapi kan manusia sendiri juga dilahirkan sebagai pemimpin. Nah kadang mungkin kalau di organisasi atau kepanitiaan kadang agak sedikit dipertanyakan gitu, bisa nggak sih ini anak cewek gitu memimpin atau mengepalai suatu divisi dan juga organisasi. Ya sebenarnya juga bisa-bisa aja kan gitu. Terus juga yang sering aku dengar juga bahwa seorang perempuan tuh tadi bener kata Ipeh, nggak bisa kerja sebenarnya alasannya bukan karena dia nggak profesional mungkin, tapi karena ada ini dibilangnya sih kendala ketika perempuan harus melahirkan, harus menyusui gitu kan, dianggap kayak ini mengurangi jatah kerjanya dia, ini membuat dia nggak maksimal lah dalam kerjanya. Padahal bisa-bisa aja sebenarnya seorang perempuan, seorang ibu yang lagi aktif menyusui juga misalnya atau sedang hamil dan juga melahirkan untuk tetap bisa untuk bekerja secara maksimal kayak gitu. Aku boleh nambahin nggak? Boleh banget Kak. Tadi aku sepakat sih yang masalah memimpin ya. Itu aku pernah ngalamin. Aku pernah ada di posisi itu yang dimana aku mau dicalonkan gitu sama cowok juga gitu. Itu mereka akhirnya lebih memilih udah cowok aja. Alasannya sepele. Kenapa? Karena perempuan lebih sering pakai perasaan daripada logika. Itu yang masih sering aku dengar juga, kenapa akhirnya perempuan gak dijadiin pemimpin. Padahal menurut aku perempuan zaman sekarang gak selamanya pakai perasaan kok. Mereka udah bisa menggunakan logikanya gitu. Dan bahkan kadang solusi, saran, atau cara menyelesaikan perempuan itu biasanya lebih apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak lebih, ya emang gak bisa membandingkan sih ya, maksudnya kayak lebih bisa dijamin daripada cowok gitu. Kadang kalau cowok tuh lebih ke kayak mikir, gak mau mikir ribet, maunya simple udah kayak gini. Tapi kadang kalau perempuan itu mikirnya jauh ke depan, jadi dilihat dari beberapa sudut pandang, dari beberapa konsekuensi, yang akhirnya dimana mereka akan menemukan sebuah cara yang mungkin ini lebih baik gitu. Gitu sih, tambahin aja. Oke, jadi tadi ada beberapa stigma ya yang udah kakak dapetin, termasuk tadi ada dianggap lemah gitu ya, terus juga nggak boleh memimpin kayak gitu ya. Nah, beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya nih, kalian pernah atau enggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain sebagai seorang perempuan, dan pengalamannya itu seperti apa? Mungkin bisa langsung dijelaskan aja, mulai dari Kak Aina. Oke, pengalaman kurang baik sebagai perempuan ya, mungkin catcalling. Walaupun, mohon maaf nih, pakaian aku yang kayak gini, tetap bisa kena catcalling loh. Dan entah, aku sendiri nggak tahu kenapa orang itu melakukan catcalling. Menurut aku, itu salah satu hal yang sangat-sangat merendahkan martabat seorang perempuan ya. Walaupun dianggap mungkin, ya cuma bercanda aja. Hey, itu kita nggak sebercanda itu loh kita tuh. Nah kalau misalnya memang niatnya baik, ya panggillah dengan cara yang baik. Salam dengan cara yang baik, nggak perlu apa ya, kesannya kayak menggoda gitulah. Padahal kitanya udah udah berusaha untuk jaga diri baik-baik kayak gini gitu, tetap aja kena catcalling. Mungkin itu sih kalau perlakuan. Mungkin Kak Kalau langsung banyak banget sih.
ya dari catcalling, ya dari bercandaannya teman-teman di tongkrongan, ya dari perlakuan karena aku itu teman cowok itu lebih dominan daripada teman perempuan. Jadi aku pernah aku lebih banyak gak disukain sama perempuan-perempuan karena itu aku sangat bisa berbaur dengan laki-laki gitu, dan aku lebih nyaman main sama laki-laki gitu kan. Jadi banyak dari cewek-cewek temen cowokku itu yang mungkin gak suka sama aku. Jadi kayak adalah beberapa perlakuan dari mereka yang akhirnya menurut aku itu berpengaruh ke mental aku gitu, karena aku mengalami dampak setelah itu yang berat banget sih buat aku, sampai sekarang masih aku rasain itu. Terus dulu aku sempat nari, bahkan aku sampai sekarang juga masih nari. Mungkin aku sering banget dapat omongan kayak penari itu pemuas birahi, penari itu kayak bikin nafsu cowok doang gitu. Jadi dipandang sebelah mata gitu sebagai seorang penari. Waktu nari pun kadang di catcalling gitu. Kayak ya emang kenapa sih ya, memang gerakan tariannya kayak gini, otak lo aja yang gak usah mikir kemana-mana gitu kan. Itu sih, bercandaan, catcalling, perlakuan dari sesama perempuan juga. Itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau Kakak berkenan ya, kalau dari sesama perempuan itu biasanya perlakuan tidak baiknya tuh kayak gimana sih Kak? Bisa dijelasin mungkin? Aku ya? Iya. Kalau aku tuh kadang sering bisa dibilang kayak jatuhnya aku dilihat cewek nakal. Karena sering nongkrong sama cowok itu, terus kayak pulang malam gitu-gitu kan. Terus jadi mereka tuh ngeliatnya, ada juga yang menganggap kalau aku tuh ganjen. Gitu loh, kayak ih ganjen banget sih jadi cewek gitu, kayak mainnya sama cowok mulu gitu-gitu kan. Terus kayak misal aku kan nggak masalah banget nih mau pergi sama siapapun gitu kan. Terus kadang pergi berdua sama cowok jadi bahan omongan juga gitu sama-sama perempuan, kayak mereka nggak tahu sebenarnya hubunganku sama dia tuh apa, tapi mereka kayak menyimpulkan ya Ipeh cowoknya gonta-ganti gitu, padahal itu temen gitu kan, cuman emang beda-beda gitu. Terus dicemburuin tuh yang kayak sampai dikata-katain juga gitu pernah. Oke, nah dari stigma dan pengalaman kurang baik yang tadi udah kakak-kakak jelasin dan kakak alamin gitu ya, apakah kalian pernah nyoba untuk melawan atau membela diri dari perkataan orang, dari stigma, perlakuan kurang baik yang tadi udah kakak jelasin gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Ipeh dulu mungkin. Berat pertanyaannya. Iya Kak. Ya ini gimana ya? Sensitif banget sih menurut aku kalau misalnya mau dibahas di sini. Bingung aku mulainya dari mana. Aku kadang lebih akhirnya aku suka bercandaan yang dimana kayak emang aku perempuan gitu. Kayak enggak, aku laki-laki, aku bilang kayak gitu. Kalau enggak kayak ya aku mah nggak tahu perempuan, nggak tahu laki-laki ya, kayak gitu. Terus kayak aku ngelakuin hal-hal yang emang masih yang gimana ngomongnya, bentar. Aku ngelakuin hal-hal yang cowok juga lakuin, tapi yang kayak menurutku itu adalah suatu hal yang masih wajar gitu. Terus juga kadang kan ada teman-teman cowokku yang kayak misal mereka mau pergi kemana, kayak aku maksa buat ikut, kayak mereka nggak usah ikut gitu. Terus kayak aku oh ya udah gitu. Mungkin di situ aku mulai menyadari bahwa ya kau perempuan udah cukup gitu loh. Gitu. Terus kayak sebenarnya ini sih boom dari kemarahan aku terhadap perempuan-perempuan dan orang-orang yang memandang aku gimana. Aku sempat akhirnya ketika aku ini jadi curhat nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa Kak, silakan. Ya, kalau kakak berkenan. Ini jadi boom buat aku karena aku udah kesel banget kan dicemburuin sama teman-teman cewek aku, sampai akhirnya aku pernah bilang kayak lihat aja lo pada, gue nggak akan pacaran sama cowok.
gue nggak tertarik sama cowok. Dan bener, boom, jadi kayak aku udah nggak bisa, bukan nggak bisa sih, mungkin belum bisa untuk tertarik ke cowok lagi ya. Jadi masih berusaha aja gitu. Ini nggak apa-apa sih, maksudnya ya mungkin ini akhirnya akan menjadi pandangan yang berbeda dari teman-teman semua di sini yang mungkin melihat aku nggak kayak gitu atau mungkin udah pernah dengar. Ini pesan aja sih buat semua perempuan. Ya, I'm sorry Kak. Maaf. Gimana ya, itu jadi pelajaran buat aku juga sih, karena itu adalah sesuatu hal yang gak masuk akal, gak masuk logika. Itu adalah sesuatu hal yang sangat ditentang oleh Tuhan, oleh agama. Itu gak boleh terjadi. Cuman yang menjadi lawan kalian adalah perasaan kalian sendiri gitu kan. Emang berat, jujur berat banget. Kayak kita gak bisa berdiri sendiri, kita harus ada orang yang ngebantu kita buat bangkit gitu kan. Jadi menurut aku buat kalian semua yang mungkin ada pikiran untuk kayak gitu, lebih baik gak usah. Karena gak ada benernya sama sekali, gak ada yang membenarkan akan hal itu. Mau alasannya apapun itu gak bener udah. Karena ya mau gimana pun aku sebagai, maksudnya kayak mau gimana pun aku kayak laki-laki pun kodratku tetap perempuan gitu kan. Jadi ya buat perempuan-perempuan di sana gak usah deh coba-coba kayak gitu. Wasting time, serius, kayak udah cukup. Ini benar-benar pelajaran paling berharga dan pengalaman paling berharga yang pernah ada di hidupku. Kayak aku benar-benar menghargai cerita ini, yang dimana akhirnya jatuhnya aku harus bisa menghargai perasaan siapapun orangnya. Gak cuman perasaan orang terdekat aku gitu, tapi aku harus bisa menghargai semua perasaan orang gitu. Nah di situ perlawanan aku terhadap cewek-cewek yang mungkin mandang aku sebelah mata. Ya sebenarnya salah sih dengan cara kayak gitu. Cuman aku udah bener-bener yang kayak enak banget berusaha untuk bodo amat. Tapi ya namanya manusia ya, punya telinga juga kan, punya mata, bisa baca apa yang mereka tulis, bisa denger apa yang mereka omongin juga gitu kan. Jadi itu salah satu perlawanan yang paling aku ini loh gitu. Puas gak sih gitu, aku udah sampai kayak gini, puas gak? Tapi ya udah sih, nggak tahu mereka sadar atau enggak. Duh maaf ya, aku jadi curhat. Iya Kak, I'm sorry to hear that. Nggak apa-apa. Ya semoga ini bisa menjadi apa ya, pembelajaran buat teman-teman di luar sana, kalau kita itu nggak boleh lah kita langsung menjudge orang secara, ya kita nggak boleh ngejudge lah intinya ya. Nah mungkin bisa Kak Aina bisa menceritakan. Aku nanggapin dikit ya dari ceritanya Ipeh. Iya Kak. Ini yang sebenarnya mungkin aku sayangkan ya terhadap perempuan yang dipandang mengedepankan perasaan. Ya maksudnya tuh kayak gini. Maksudnya mungkin perempuan itu ketika dalam hal seperti ini mereka mengedepankan perasaan tuh mengedepankan apanya sih, cemburunya, emosinya. Tapi logikanya dia nggak jalan, nggak mau tanya dulu, nggak mau mencari tahu, nggak mau mencari faktanya yang ada dulu loh. Sehingga itu yang mungkin menjadikan stigma perempuan itu terlalu banyak menggunakan perasaan. Padahal perempuan sama laki-laki juga dibekalin akal pikiran juga kan untuk mencari atau mendapatkan fakta yang ada gitu loh, untuk di logika, untuk bisa dipikir secara rasional gitu. Jadi aku benar-benar menyayangkan sih perbuatan atau kebiasaan para perempuan di luar sana. Ya ini mungkin reminder buat aku juga sih, buat gak gampang untuk percaya orang itu hanya dari luarnya aja. Tapi gak mau cari tahu, gak mau cari fakta, gak mau benar-benar melihat ke dalamnya itu seperti apa gitu. Terus kalau dari perlawanan aku terhadap stigma dan juga perlakuan seperti itu, kalau aku tipe orang yang langsung menantang sih, kayak, oh kamu melihat aku nggak bisa untuk jadi pemimpin. Oke, nanti aku buktikan bahwa aku tuh bisa untuk jadi pemimpin, kayak gitu. Dan terserah kalau kalian mau bilang apa, mau mungkin nantinya akan menjadi batu sandungan aku ketika dalam perjalanan membawa amanah itu, ya aku tinggal tendang aja sih batu itu gitu kan. Maksudnya mungkin terserah deh kalian mau ngomong apa, telinga aku tutup buat mulut kalian aja. Kalau kalian ngasih kritik, saran yang nggak mendukung sama sekali, nggak membangun, ya udah, nggak ada gunanya kalian tuh
Mungkin aku lebih ke arah seperti itu. Cuma ya kalau aku nyimpan itu buat diri sendiri gitu. Tapi mungkin bisa jadi insight juga lah buat teman-teman ketika mendengarkan stigma yang sama seperti aku kayak gitu. Apa ya, mungkin mereka tuh cukup dibuktikan aja dengan karya, dan orang mungkin juga nggak bakal puas dengan karya kita. Mungkin dengan peran kita juga mereka nggak akan puas. Nggak apa-apa, kita juga hidup bukan untuk memuaskan orang lain kan, bukan untuk menerima pandangan semua orang menerima aku atau positif sama aku. Enggak kok, aku hidup untuk tujuanku sendiri. Gitu. Mau nambahin? Boleh Kak, Tadi silakan. kan curhat nih. Iya, boleh Kak. Aku mau nambahin nih. Ya aku juga tipe orang yang sama kayak Kak Aina. Jadi ketika ada orang yang bilang aku nggak bisa, bahkan bakal aku tantang. Gitu. Jadi aku bener-bener suka banget ketika ada orang yang nantang aku, bakalan aku lawan gitu. Maksudnya aku bakal buktiin itu gitu loh. Karena aku nggak bisa banget orangnya aku tuh paling nggak suka disepelein, dikasianin gitu tuh aku nggak suka. Jadi aku bakalan suka ketika ada orang yang ngasih tantangan terus nganggep aku remeh, aku bakal nunjukin itu kayak enggak kok, aku nggak kayak gitu. Oke, I'm sorry to hear that ya Kak, dari semua pengalaman yang udah Kakak laluin. Tapi aku rasa Kakak semua keren di sini karena udah pernah untuk mencoba melawan dari stigma dan perlakuan kurang baik yang udah Kakak alamin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, menurut Kakak semua, apakah perempuan dan laki-laki di zaman sekarang itu udah dapat perlakuan yang setara atau belum sih? Dan bahkan nih ya, menurut kalian tuh woman support woman itu ada atau enggak? Mungkin bisa langsung dijelaskan dari Kak Aina dulu mungkin. Oke, kalau menurut aku, dari pandangan aku, melihat sekarang perempuan dan laki-laki itu cukup diperlakukan setara apa enggak, kalau aku bilang belum ya, karena di luar sana masih banyak orang yang terjebak pemikiran-pemikiran bahwa perempuan itu di bawahnya laki-laki kayak gitu. Even orang yang udah belajar agama pun masih ada yang berpikir seperti itu, bahwa perempuan kodratnya harus seperti ini gitu. Ya nggak salah juga sih, karena mungkin pemikiran orang berbeda. Cuma yang perlu ditata sedikit itu adalah mindsetnya, bahwa bukan berarti ketika perempuan itu istilahnya gimana ya, aku suka banget kalau orang bilang perempuan dan laki-laki itu bukan rival, bukan lawan, tapi kolaborasi sama-sama. Karena perempuan dan laki-laki itu punya kelebihan dan kelemahan yang sebenarnya itu bisa saling mengisi loh. Kalau dikatakan tadi mungkin perempuan pakai perasaan, laki-laki pakai logika, itu bukan menjadi suatu pembanding, tapi itu sebenarnya harusnya bisa kolaborasikan gitu. Nah, tapi masih banyak orang yang menganggap itu adalah pembanding, merasa bahwa perempuan masih banyak kalahnya gitu sama laki-laki. Padahal enggak gitu. Perempuan laki-laki juga sama-sama manusia kan, dibekalin akal pikiran juga, sama-sama berbentuk manusia gitu kan. Tapi sayangnya itu tadi, masih banyak orang yang merasa bahwa perempuan nggak bisa melakukan ini dan itu gitu. Ya kalau menurut aku, selama masih dalam batas wajar dan juga selama masih berada dalam koridor yang benar gitu, ya nggak masalah gitu. Dan woman support woman, aku sepakat banget dengan hal ini gitu. Tapi mungkin di luar sana orang belum benar-benar bisa mengaplikasikan woman support woman ya, karena balik lagi sekarang juga banyak kok temen cewek yang nggak support temen ceweknya sendiri kayak gitu. Padahal sebenarnya woman support woman itu adalah suatu konsep yang saling menguatkan gitu untuk sebagai perempuan yang saat ini mungkin masih banyak dianggap lemah, masih dianggap banyak hal negatif, untuk bisa saling menguatkan gitu. Again, aku mengatakan bahwa sebenarnya buat teman-teman cewek di luar sana, nggak perlu minder kalau misalnya kalian tuh disandingkan sama laki-laki gitu. Perempuan ada untuk melengkapi laki-laki. Nah, itu itu juga harus dipahami sama teman-teman laki-laki yang sekarang mungkin sedang menonton. Kalian itu ada bukan untuk, iya sih kalau di agama emang laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Tapi bukan berarti pemimpin itu adalah bos, bener kan? Bukan bos yang hanya menyuruh-nyuruh atau hanya ya kayak seolah bisa ngatur si perempuan ini, enggak. Tapi laki-laki ada juga untuk menemani dan juga berkolaborasi dengan perempuan. Nah, poinnya di situ gitu. Jadi ketika dikatakan kesetaraan gender, menurut aku yang terpenting adalah bagian itunya.
bahwa harus dipahami perempuan dan laki-laki bukan lawan, perempuan bukan suatu hal yang lebih lemah dan laki-laki bukan suatu hal yang lebih tinggi, tetapi keduanya berkolaborasi kayak gitu. Oke, jadi tadi ada hal-hal yang bisa di-highlight gitu ya. Tadi itu katanya perempuan dan laki-laki itu harusnya berkolaborasi, bukan menjadi rival seperti itu, dan aku setuju banget sih dengan pernyataan Kak Aina. Nah, kita mungkin langsung mendengarkan pendapat dari Kak Ipeh. Silahkan Kak. Untuk kesetaraan gender sendiri, sepakat sama Kak Aina, belum terwujud sih di sini. Cuman untuk di lingkungan aku sendiri udah cukup banyak teman-teman aku yang perempuan yang mereka juga kerja gitu. Kayak entah berbisnis, entah bekerja di suatu coffee shop atau bekerja di mana gitu. Tapi untuk di lingkungan aku sendiri udah banyak teman-teman perempuan aku yang ada kemauan untuk bekerja, dan mereka menyadari bahwa mungkin gini, pemikirannya teman-teman aku dan aku sih termasuk, jadi kita tuh lebih kepengen beli sesuatu tuh pakai duit sendiri gitu loh. Jadi kayak pokoknya aku maunya aku beli sesuatu tanpa mikir harganya berapa dan lain sebagainya, itu dari uangku sendiri. Karena sebenarnya hal kayak gini yang dimana akhirnya perempuan dianggap lemah atau kayak perempuan di bawah laki-laki, itu ya kayak gini, kayak ketika perempuan sangat bergantung ke laki-laki yang soal keuangan gitu-gitu, itu di situ yang akhirnya membuat pandangan lelaki tuh kayak ya nggak bisa ngasilin duit sendiri gitu-gitu kan. Jadi itu sih pemikiran dari teman-teman aku dan dari aku, yang dimana kita perempuan ya kita pengen nih beli sesuatu pakai duit sendiri. Jadi bodo amat lah mau kita perempuan atau laki-laki, ya kita kayak lebih puas aja gitu ketika beli sesuatu atau kemana-mana pakai duit sendiri tuh rasanya kayak puas banget gitu loh, apalagi hasil kerja sendiri gitu kan, bukan minta ke orang tua gitu kan, pasti ada rasa bangga tersendiri gitu. Jadi menurut aku kesetaraan gender tuh belum terwujud sepenuhnya, cuman kalau dari yang aku lihat di lingkungan aku tuh udah mulai ada apa sih, kelihatan gitu loh, maksudnya kesetaraan gender tuh udah kayak mulai ada. Terus untuk woman support maaf bukan orang Inggris, orang Jawa. Woman support woman. Ya. Kalau itu di lingkungan aku belum sih. Maksudnya belum banyak yang kayak gitu. Banyak banget yang malah jatuhnya tuh bikin down perempuan yang lain gitu. Masih jarang kayak yang nge-support woman tuh kayak teman aku tuh masih bisa dihitung jari gitu. Perempuan-perempuan mana yang support teman perempuannya gitu. Cuman masih lebih banyak ke apa sih, bikin down. Kayak ya ngomong udah lama nih gak ketemu, kok kurusan gitu, kok gendutan gitu kan, bikin mental down ya. Iya. Jadi belum begitu kelihatan. Oke, jadi tadi kita udah mendengarkan pendapat dari Kak Aina dan juga Kak Ipeh terkait dengan stigma, terus juga ada perlakuan tidak baik yang udah pernah diterima gitu ya. Dan ini bisa buat pesan-pesan ke teman-teman bahwa kita itu nggak boleh menjudge orang tanpa kita kenal langsung orangnya, kita nggak boleh merendahkan perempuan gitu ya. Intinya perempuan dan laki-laki itu sama, dan seharusnya kita itu bukan menjadi rival, tapi harusnya berkolaborasi gitu ya. Dan perempuan juga bisa berdiri di bawah kakinya sendiri gitu ya.